andaikan ya, Adi Hidayat. Lalu dia ngomong begini, hafal Quran itu belum tentu masuk surga. Hafal Quran itu adalah sesuatu yang nature, yang harusnya ada pada orang-orang muslim. Hafal Quran itu jangan bangga kalau cuma hafal Quran, karena itu baru level yang sangat default bagi Islam. Ya orang semua nggak ada yang protes sih. Tapi coba kalau yang ngomong Felix Xiao tuh misalnya, hafal Quran tuh belum tentu masuk surga. Jangan bangga lu kalau lu menghafal Quran. Ya semua orang bilang lu aja kali males. Ya udahlah kali. Kalau memang lu nggak mau ngafal, kalau lu nggak bisa ya udahlah. Tapi kan ada orang-orang yang mau meyakini itu menjadi bagian sesuatu yang baik, menjadi sesuatu bagian yang istimewa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalau gitu kita masuk. Kalau gitu boleh nggak kita bertanya-tanya apa sih gunanya kita misalnya kayak sekarang dipertanyakan banyak orang ya. Kita langsung menuju kepada satu applyingnya aja. Boleh nggak misalnya kita bertanya, emang apa sih gunanya untuk menghafalkan Quran? Emang sepenting itu menghafalkan Quran? Emang nggak wasting kognitif kita ya, kemampuan kognitif kita untuk mempelajari Al-Quran atau menghafalkan Al-Quran? Sekarang sudah ada handphone kok. Kita bisa buka aplikasi mana aja, bahkan kita bisa install 5 aplikasi Al-Quran sekaligus, lalu kemudian semuanya bisa benar-benar dibuka dengan apa yang kita perlu. Ini zaman modern, bukan zaman Nabi gitu kan ya. Zaman Nabi itu semuanya mungkin tidak tercatat di apps dengan baik. Mungkin kalau dicatat pun cuma di pelepah kurma ataupun ditulis di kain ataupun apapun. Enggak, ini udah nggak perlu lagi zaman sekarang. Zaman sekarang tuh Al-Quran sudah benar-benar mudah banget diakses. Terus ngapain dihafal? Dan orang-orang yang nggak orang-orang yang ngafal juga nggak seistimewa itu kok. Nah, kalau ada yang ngomong begini, pertama-tama saya sampein ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Kenapa? Karena sekali lagi Islam itu bukan agama yang reaktif, bukan agama yang kayak kayak semua harus dipermasalahin. Ya boleh-boleh aja dia bertanya seperti itu, atau siapapun bertanya seperti itu. Boleh-boleh aja orang nggak mau ngafalin Quran, boleh-boleh aja orang meyakini bahwa hafalan Quran nggak ada gunanya, boleh aja orang-orang kemudian menyampaikan pertanyaannya itu nggak ada masalah. Karena setiap apa yang menjadi wacana itu pasti nanti dikasih tahu kenapa saya berpendapat seperti ini. Nah, karena dengan dasar yang sama, boleh juga kita juga mengatakan sebenarnya perlu banget untuk menghafalkan Al-Quran dan berharga banget, worth it banget untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Dan itu yang coba untuk disampaikan oleh para ulama-ulama di zaman dulu, termasuk orang-orang di zaman sekarang. Setidaknya saya coba untuk membahas dulu ya dengan beberapa teori. Yang pertama, taksonomi Bloom. Ini ada satu teori yang ditemukan sekitar tahun 50-an, kalau nggak salah dipublis itu 1956 oleh orang yang namanya Bloom. Nah, dia punya satu teori namanya teori taksonomi yang ditemukan oleh dia, sehingga bukan ditemukan ya, dia tulis, sehingga itu dikenal dengan nama taksonomi Bloom atau Bloom's taxonomy. Nah, dia membagi semacam kayak level berpikir ketika seseorang tuh belajar. Jadi level berpikir atau level belajar kalau lebih mudahnya. Bagaimana kemudian teori dia saya pikir cukup sederhana ya, bahwasanya belajar itu, tahapan belajar itu atau tahapan berpikir dalam belajar itu, sikap mental kita dalam belajar itu dibagi menjadi 6. Yang paling pertama adalah memorization atau remembrance atau mengingat sesuatu. Yang kedua adalah namanya understanding ya, memahami sesuatu. Yang ketiga itu applying, atau kita itu applying itu ya. Jadi apply itu apa ya? Mengapply. Bahasa Indonesia mengapply itu menerapkan itu dalam praktek yang nyata untuk bisa menyelesaikan satu permasalahan nyata di dalam kehidupan kita. Nah, lalu kemudian yang mulai dari keempat ini sesuatu yang agak berbeda nih. Menurut Bloom's itu adalah yang keempat itu mulai masuk kepada analisis. Nah, ini analyze ini adalah sesuatu yang lebih kompleks, sesuatu yang memakan lebih banyak sikap mental dan lebih kayak bukan nyata gitu, bukan fisikal yang lebih diperlukan, tapi lebih kepada state of mind yang lebih tinggi. Nah, itu yang keempat. Yang kelima itu di atasnya lagi adalah evaluasi atau evaluating. Jadi mengevaluasi. Dan yang keenam adalah creating atau membuat sesuatu yang baru. Jadi kita coba bahas dulu ya teman-teman sekalian. Yang pertama ini adalah memorization atau mengingat sesuatu. Kita bisa untuk mengetahui, kita bisa untuk
tahu, kita bisa untuk recall, kita bisa untuk membangkitkan kembali atau mengambil kembali memori yang ada di dalam kepala kita dengan cepat. Ini penting banget di dalam belajar. Nah, inilah namanya hafalan. Jadi, teman-teman sekalian, kalau kita bicara tentang hafalan, hafalan itu benar adalah level paling rendah di dalam belajar. Artinya, logikanya adalah kalau level yang paling rendah aja kita sulit, maka level yang lebih tinggi itu kayaknya mustahil. Jadi kalau ngafal aja kita itu agak males gitu kan ya, kayak saya gitu ya. Itu agaknya kalau memahami setengah-setengah tuh. Nah, itu kayak saya juga tentunya. Nah, artinya kita harus tahu bahwasanya menghafal itu atau mengingat itu adalah level pertama di dalam belajar. Menurut teorinya Bloom tadi ya, bahwasanya mengingat, membangkitkan kembali atau menarik kembali ingatan dari dalam benak kita, ini termasuk proses pembelajaran yang paling penting atau yang paling dasar. Jadi gini ceritanya teman-teman sekalian, kita juga nggak bisa bilang yang nggak penting ngafal tuh, yang penting tuh kita bisa memahami. Jadi gini brother dan sister sekalian, jadi gini bro, masalahnya adalah taksonomi Bloom itu seolah-olah adalah satu platform yang ketika atasnya itu mau dibangun, itu dibangun betul karena platform yang bawah sudah kokoh, sudah stabil gitu maksudnya. Sehingga ketika kita membangun yang kedua itu, kalau yang di bawah nggak stabil, itu berarti ada problematik nanti ke depannya. Nanti ke depannya bisa jadi mungkin dia kemudian cuma malas lalu nggak mau belajar, cuma dia bilang saya nggak mau ngafal karena saya cukup memahami aja. Padahal sebenarnya nggak ada yang dipahami kalau seseorang tuh nggak pernah untuk bisa mengingat atau bisa untuk memorization tadi, untuk bisa remember, recall dan segala macam. Contohnya kayak gini, ingat gak dulu ada orang mengelompokkan kerja itu jadi 3, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Ketika kemudian suatu waktu ada semacam kayak training motivasi gitu, trainernya biasa menyampaikan kita tuh tidak harus hanya kerja keras, tapi harus kerja cerdas. Nah, kalau di atas kerja cerdas adalah kerja ikhlas. Problematikanya teman-teman sekalian, seseorang itu nggak akan bisa kerja cerdas kalau dia belum kerja keras. Kenapa? Karena kerja keras ini kayak menjadi requirement bagi orang untuk bisa masuk kepada kerja cerdas. Dia bisa melakukan itu dulu dengan fisiknya dia, sampai pada satu titik dia berpikir bahwasanya aku bisa melakukan lebih baik. Tapi bukannya dia nggak menguasai kerja keras gitu maksudnya. Kerja keras ini adalah kayak prerequisite ya, requirements untuk bisa orang tuh mengakses sebuah kerja cerdas. Dan kalau orang sudah bisa kerja cerdas, baru dia bisa menjadi kerja ikhlas. Dia jadi kayak wadah gitu maksudnya. Nah, maka sama, remember ini atau mengingat ini atau menghafal ini adalah sebuah dasar untuk bisa ditegakkan sebuah proses pembelajaran. Dan menurut kemudian Bloom juga bahwasanya ini adalah proses yang memang paling membosankan. Membaca, rereading lagi, rereading lagi, rereading lagi, belajar lagi, membaca lagi, mengingat lagi. Bahkan sebelum kita ngerti ini apa sih maksudnya. Ingat gak dulu pas kita belajar matematik, kita belajar sin, cos, tan, kita cuma ngafal gitu kan ya. Lalu kemudian kita belajar tentang masalah algoritma, kita belajar tentang trigonometri, kita belajar tentang limit dan segala macam. Berapa banyak semua kayak formula, rumus yang kita hafal, yang kita nggak ngerti ini sebenarnya apa. Tapi hafalan ini menjadi sebuah dasar, karena di dalam hafalan itu terdapat sesuatu yang bersifat rigid, sesuatu yang bersifat kayak terus-menerus kita lakukan. Nah, ini pelatihannya susah. Ini adalah termasuk memerlukan disiplin, memerlukan kemudian sikap mental yang juga kuat untuk mengulang-ulangi terus, mampu mengalahkan rasa bosan untuk bagaimana caranya memasukkan sesuatu ke dalam kepala kita, dan kemudian kita bisa untuk membangkitkan kembali apa yang ada di dalam kepala kita itu bahkan sebelum kita masuk ke dalam bahkan sebelum kita masuk dalam tahapan berikutnya. Ini adalah remembrance. Ini memerlukan sebuah disiplin, memerlukan sebuah effort yang gak mudah. Oke, kalau gitu kita lihat baca Quran. Menghafal Quran. Saya selalu punya sebuah respect terhadap orang-orang yang menghafal Quran, respect pokoknya. Termasuk kepada siapapun yang menghafal Quran, meskipun apapun yang mereka lakukan. Apakah mereka kemudian gak kerudungan? Apakah kemudian mereka itu tidak Islam bahkan? Atau bahkan mereka itu masih banyak maksiat? Atau bahkan mereka itu ngafal tanpa tahu apa yang dihafalin? Saya tetap respect.
Apa yang saya respect? Yang saya respect adalah maunya dia atau kemauan dia yang besar atau usaha dia yang melibatkan terus-menerus mengulang, karena yang namanya menghafal itu punya rumus mengulang-ulang. Itu sudah pasti ngulang-ulang. Misal contoh, aku pernah lihat, pernah dengar ada seorang hafiz ngajarin orang kemudian untuk menghafal Quran. Itu caranya adalah 7 kali dibaca sehari, dan setiap kali baca itu diulang 14 kali. Ada yang diulang 40 kali sampai kemudian itu masuk ke dalam dada, sampai kemudian itu benar-benar menjadi otomatis kemudian kita hafalkan. Minimal aku benar-benar respect pada usaha mereka, efforts mereka. Sama kayak ketika kita jadi gini nih ya, ini bukannya nunjukin apapun ya, tapi aku kan baru karena kemarin problematika pinggang sih, aku baru belajar untuk angkat beban. Dan ketika aku baru belajar untuk angkat beban dan ketemu orang yang badannya udah jadi, respect bro. Kenapa? Nggak peduli siapapun Anda, agama apapun Anda, atau Anda mau sekolah apapun, tapi kalau Anda badannya jadi, itu berarti pasti bukan dari lahir. Orang bisa kaya dari lahir, orang bisa punya jabatan karena bapaknya, tapi nggak ada orang yang punya badan bagus jadi gitu kan ya, badannya mekar gitu kan ya, tricepsnya jadi, bicepsnya jadi, badan kemudian otot dadanya jadi tanpa ada kerja keras. Kebayang tuh dia ngalahin kemudian keinginannya untuk mager, tidur, nontonin Instagram, atau misalnya dia nontonin TV, ngelihat makanan ngiler, dia tetap nggak makan, dia rutin pergi ke gym, bayar gymnya, semua itu bikin saya respect bro. Artinya adalah apa? Itu sama respect kita ketika kita juga ngelihat orang S3 atau dia doktoral dari satu universitas yang terkenal lah, misalnya sulit, misalnya S3 UI, S3 ITB, S3 apalagi ITS, S3 IPB, S3 UGM dan segala macam. Kita respect. Kenapa? Karena kita kebayang effortsnya itu seperti apa. Apalagi doktor dari Al-Azhar. Kita ngerti banget dan kita respect. Minimal kita respect karena effortsnya. Ya karena kenapa ya? Ya by the way, aku belajar Quran. Aku mencoba untuk menghafal Quran. Aku mencoba untuk angkat beban. Aku mencoba untuk belajar di kuliah. Tapi tidak bisa sampai di titik mereka. Maka kita respect dengan mereka. Jadi artinya dari segi itu aja kita sudah bisa tahu bahwasanya ada kualifikasi yang sangat luar biasa baru pada fase pertama taksonomi Bloom ini. Jadi untuk mengingat aja, menghafal aja itu luar biasa. Itu yang pertama. Yang tahapan kedua, understanding. Understanding ini adalah memahami sesuatu. Jadi gini teman-teman sekalian. Yang saya pahami, kita itu punya tempat storage, tempat penyimpanan, dan teman-teman tahu bahwasanya kalau komputer aja itu beda hard disk biasa sama HDD ya kalau nggak salah, HDD sama SATA itu beda. Katanya ada lagi yang lebih cepat daripada SATA, nggak tahu deh. Pokoknya aku cuma ngerti konsepnya aja. Hard disk itu berbeda-beda. Yang jelas lebih cepat dia untuk narik data dari hard disknya itu, lebih cepat dia untuk narik data dari storage-nya itu, mohon maaf, maka semakin mahal dia. Maka kalau seandainya ada yang kemudian read sama write-nya itu lebih tinggi, maka harganya pasti jauh lebih mahal. Untuk satu penyimpanan yang sama itu bisa 2-3 kali lipat. Untuk kecepatan penarikan, otak manusia itu bekerja kira-kira sama. Kalau andaikan kita menganggap bahwasanya informasi-informasi yang kita simpan di dalam kepala kita itu kayak sebuah bahan makanan, maka makanan apa yang bisa kita buat atau makanan apa yang kita bisa masak tergantung bahan-bahan apa yang ada di dalam kulkas, bahan-bahan apa yang ada di dalam storage. Kalau bahannya cuma satu, ya berarti masakannya nggak terlalu akan banyak dibandingkan dengan orang yang punya bahan 15 atau bahan 20 atau 100 bahan. Dia bisa infinite resep yang bisa dia masak. Nah, understanding bekerja dengan cara seperti itu. Apa yang mau kita pahami kalau kita nggak tahu apa-apa? Apa yang mau kita pahami kalau kita tuh nggak pernah nginget apa-apa gitu loh maksudnya. Nah itulah kenapa orang-orang itu kalau sebelum melakukan segala sesuatu, ya dia better untuk banyak baca, dia better untuk banyak tahu, dia better untuk banyak mengumpulkan informasi. Karena ketepatan daripada proses-proses selanjutnya sangat bergantung pada informasi yang dia tahu.
Quran juga sama. Artinya adalah kalau ada orang yang nggak pernah tahu seperti apa ayat Quran, ingatnya mungkin setengah-setengah. Kalau nggak salah ya, lalu terus mau apa yang dipahami? Gitu maksudnya. Artinya yang dipahami itu ya berdasarkan apa yang diingat. Makanya taksonomi Bloom itu ngasih tahu bahwasanya memorization atau mengingat itu adalah tahapan pertama. Tahapan keduanya adalah setelah kita ingat kita bisa ngerti. Nah, ciri kita ngerti kalau kita bisa membahasakan ulang, explaining. Kita bisa ngasih tahu orang. Kalau gampangnya gini ya, kita nggak akan ngerti satu ayat sebelum kita bisa jelasin ayat itu sampai orang ngerti kepada anak kecil kalau nggak orang tua sekalian. Jadi kita bisa tes ya. Misal contoh kita sudah mengingat misalnya innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu misalnya adalah sangat menyukai atau bersama dengan orang-orang yang sabar. Maka kita jelasin tuh arti kata sabar kepada nenek-nenek 80 tahun. Kalau dia udah ngerti berarti Anda sudah understand. Kalau seandainya Anda mencoba untuk jelasin pada anak-anak 5 tahun tentang sabar itu apa, dia ngerti, berarti Anda sudah sampai level understand. Anda bisa explaining, Anda bisa membahasakan dengan cara Anda sendiri. Nah, ini adalah explaining, dan sekali lagi itu bergantung pada apa yang kita ingat atau apa yang ada di dalam kepala kita. Artinya siapapun yang excel dalam memorization, siapapun yang keren di dalam menghafal, most likely dia termasuk orang yang paling mengerti tentang satu hal. Most likely, walaupun nggak selalu, tapi most likely dia lebih mengerti. Tapi kalau ada orang yang tidak mengingat apapun, maka kita tidak bisa mengharapkan pemahaman apapun yang keluar daripada dia. Karena pemahaman selalu akan lebih bagus dengan informasi yang lebih banyak. Ini adalah yang harus kita fahami tentang teori taksonomi Bloom itu. Dan yang ketiga teman-teman sekalian itu adalah masuk kepada apply. Kita menerapkan pada sesuatu. Nah, ini berarti problem solving. Kita tahu ketika kita sudah belajar tentang sabar, kita ngerti ayatnya, kita hafal ayatnya, kita udah memahami, bisa menjelaskan pada orang lain, dan ketika datang ke kita bisa tahu, oh ini maksudnya sabar. Oh ini maksudnya ketika kita dapat musibah, kita harus mengingat Allah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini adalah kalimat sabar, istirja, mengembalikan semuanya kepada Allah. Oh ini maksudnya. Kita bisa apply di dalam kehidupan kita. Kalau lagi kayak gini, itu sabar. Nah, level selanjutnya adalah ya agak berat memang, analisis. Kita mencah-mencah lagi. Sabar tuh ada apa aja sih di dalamnya? Oh ternyata sabar itu harus ada keimanan di dalamnya. Kalau nggak ada keimanan, nggak mungkin ada kesabaran. Harus ada keimanan, karena keimanan itu akan memunculkan qanaah, rasa puas. Kalau Allah yang memberikan kepada kita, maka disitulah muncul rasa sabar. Apalagi ada perasaan bahwasanya kita pasti akan kembali kepada Allah. Makanya innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini adalah ciri orang sabar, karena dia yakin akan kembali pada Allah. Dia analisis tuh, dia pecahin satu persatu. Oh ini kemudian menjadi requirement-nya. Ini kemudian tipe-tipe sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar kemudian menghadapi musibah, sabar tidak bermaksiat dan segala macam. Oh kayak begini kemudian penerapannya, dia analisis satu persatu. Naik kemudian ke atas lagi, dia mulai evaluasi. Sebenarnya prioritas sabar ini apa sih sebenarnya? Dia mulai evaluasi, dia bisa mempertahankan argumennya dia. Bahkan dia bisa mengkritisi. Kayaknya di zaman sekarang nggak bisa sabar kalau cuma untuk kayak gini-gini deh. Sabar itu konsepnya betul kalau untuk sesuatu musibah. Tapi kalau ada orang bilang, saya sabar ketika istri saya maksiat, saya sabar ketika suami saya selingkuh, nggak bisa. Nah ini dia sudah masuk dalam evaluasi. Dia sudah bisa judging. Dia sudah bisa untuk mengetahui ini prioritasnya apa sih. Dia sudah bisa kritis terhadap apa yang dia pahami. Nah yang terakhir creating. Creating ini lebih kepada mungkin dia punya satu shortcut ya. Ketika memahami sesuatu tuh akhirnya sabar tuh bukan hanya sekadar teori, tapi sudah mewujud di dalam diri dia. Dan ya semuanya berasal dari mana? Berawal dari mana? Dari nginget. Semuanya berawal daripada ingat ayat-ayatnya. Ingat ayat-ayat tentang sabar. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang kemudian mereka benar-benar bisa untuk meramu itu semua, mereka sudah bisa langsung nurunin. Nih, hadis-hadis tentang sabar ada segini di dalam Bukhari, ada segini di dalam Muslim. Ayat-ayat tentang sabar ada segini di dalam Al-Quran. Ini kemudian cerita-cerita tentang sabar dikualifikasi. Itu semua masuk di dalam kepala. Nah kalau nggak ada di dalam kepala, terus bagaimana bisa understanding? Bagaimana bisa applying? Bagaimana bisa untuk analyze? Bagaimana bisa untuk evaluating? Bagaimana bisa untuk creating? Itu hampir nearly impossible. Itu hampir nggak mungkin. Jadi maksudku tuh gini.
silakan aja kalau mau berkeyakinan apapun, tapi please jangan sampai kita itu justru merendahkan orang-orang yang mereka itu justru menganggap ini ada sesuatu yang sangat mulia. Kita udah bahas dari segi teori. Nah sekarang kita bahas dari segi teori agama. Masya Allah, banyak sekali. Siapa bilang nggak ada perintah untuk menghafalkan Quran? Bagaimana dengan hadis kemudian ketika Rasul nyampein bahwasanya bacalah Al-Quran dan naiklah, dan orang-orang akan berada di satu tempat. Ketika dia naik setiap baca Al-Quran, dia akan berada di tempat terakhir ayat yang dia baca. Akhirnya seolah-olah kayak gini. Nanti ketika kita sudah wafat, salah satu bekal yang kita bawa itu adalah Al-Quran. Maka Al-Quran berapa banyak yang ada di dalam dada kita, itulah yang disuruh kita baca gitu kan ya. Maka kemudian dikatakan ya baca dan naiklah. Maka kemudian derajat kita nanti di akhirat. Ya, tapi ini bagi yang percaya, balik lagi ya. Tapi ya tentu nanti kita akan bahas kenapa kita percaya dengan agama. Nanti kita akan bahas, kita akan sampai ke situ. Tapi anggaplah orang udah percaya agama ya. Maka dia yakin bahwa ketika dia kembali pada Allah, Allah akan meminta dia untuk baca Quran, dan derajat dia di dalam surganya Allah, di dalam kemudian balasan Allah yang dia terima, balasan dari Allah yang dia terima pada dia, itu akan derajatnya ditentukan dari Al-Quran yang dia baca. Somehow di titik itu aku merasa iri dengan orang-orang yang hafalin Quran. Meskipun mungkin mereka nggak paham dengan apa yang mereka baca, meskipun mungkin mereka belum apply dengan apa yang mereka baca, tapi di dalam hadis ini cuma menunjukkan dengan baca yang kita hafal. Maka kemudian ketika dia hafal 30 juz, wah dia sudah paling tinggi nih. Felix Xiao baca, ya baca, bacaannya cuma cool gitu kan ya. Sampai di situ doang. Itu aja. Iya ya Allah. Ya udah, kamu sampai di situ. Nah, artinya ya kalau kita bicara tentang interaksi dengan Al-Qur'an, memang betul bahwa interaksi Al-Qur'an tidak hanya menghafal, bahkan membaca dan menghafal termasuk interaksi Quran yang paling standar. Interaksi Quran yang paling apa ya, yang paling kayak default bro, gitu kan ya. Membaca, menghafal itu seharusnya menjadi sesuatu yang kita nggak banggain memang, karena kamu Muslim, you should do that. Kalau kita Muslim ya itu sudah kewajiban kita. Ibaratnya kayak gini lah, kalau kita katakan bahwasanya kita itu adalah seorang pelajar, ya membaca buku itu adalah sesuatu yang kayak nggak perlu dibanggakan. Memang betul. Tapi sebagai orang yang kemudian kita ngelihat ada orang effort sampai bisa ngafal, tentu saja kita respect. Seperti yang sudah kita bilang tadi, karena effortnya luar biasa. Walaupun tadi ya membaca dan menghafal harusnya menjadi nature bagi orang-orang Muslim. Nah, tapi teman-teman sekalian, kadang-kadang balik lagi ya, ini salah satu kritik lagi, mbok yao gitu kan ya, mbok yao, ngerti tahu diri. Maksudnya seperti apa? Kadang-kadang sesuatu menjadi salah kalau orang yang ngomong itu salah, atau orangnya nggak tepat yang ngomong. Contoh kayak gini ya, kalau andaikan ya Adi Hidayat, lalu dia ngomong begini, hafal Quran itu belum tentu masuk surga. Hafal Quran itu adalah sesuatu yang nature, yang harusnya ada pada orang-orang Muslim. Hafal Quran itu jangan bangga kalau cuma hafal Quran, karena itu baru level yang sangat default bagi Islam. Ya orang semua nggak ada yang protes sih. Tapi coba kalau yang ngomong Felix Xiao tuh misalnya, hafal Quran tuh belum tentu masuk surga. Jangan bangga lu kalau lu menghafal Quran. Ya semua orang bilang lu aja kali males. Ya udahlah kali. Kalau memang lu nggak mau ngafal, kalau lu nggak bisa ya udahlah. Tapi kan ada orang-orang yang mau meyakini itu menjadi bagian sesuatu yang baik, menjadi sesuatu bagian yang istimewa. Dan ya aku pikir kenapa harus dikritik gitu maksudnya. Kenapa harus seolah-olah kita kayak merendahkan atau mengecilkan perkara-perkara itu sampai kemudian kayak meninggikan diri kita sendiri seolah-olah kita paling paham. Gak perlu kemudian ngafal Quran kalau kita sudah understand. Gak perlu kita kemudian ngafal Quran kalau sekarang sudah ada aplikasi. Lah kalau aplikasinya hilang, gak perlu kita ngafalin Quran karena sekarang zamannya sudah berbeda. Ya udah sih, kalau memang kamu berkeyakinan seperti itu, kenapa kamu harus ngerendahin orang lain? Atau setidaknya membuat orang lain merasa bahwa apa yang dia lakukan itu kayak kecil. Ingat gak sih kayak dulu orang ngomong child free gitu kan ya? Ya kalau kamu gak mau punya anak ya udah. Tapi jangan bilang kemudian orang-orang yang punya anak itu adalah orang-orang yang otaknya stunting. Kalau orang mau punya anak itu dia masih terpenjara dengan pemikiran-pemikiran patriarki. Kalau orang punya anak itu sebenarnya dia sedang diperbudak oleh pernikahan, ya diperbudak secara formal di dalam pernikahan. Nggak gitu juga. Kesian ada orang-orang benar-benar pengen berdedikasi pada anaknya, yang benar-benar sayang anaknya, yang benar-benar pengen memberikan segala sesuatu buat anaknya, dan mereka juga nggak nganggap kamu kecil juga. Kan udah
kan udah aku bilang, aku respect pada semua orang. Aku respect pada semua orang yang dia mau ngafal Quran, dia mau nggak ngafal Quran, dan dia mau ngeritik Islam. Aku respect pada mereka. Terserah, nggak ada masalah. Tapi mbok ya jangan mengecilkan orang yang lain. Artinya adalah mungkin itu juga menjadi problemku, tapi aku berusaha untuk tidak melakukan seperti itu. Baik teman-teman sekalian, setidaknya itu yang perlu kita bahas semua sekalian.